Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kembali lagi bersama aku, Muhammad Dava Zakwan Setiawan, biasa dipanggil Dava. Oh ya, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang modul e-commerce. Oke, kalau yang sebelumnya kita ngebahas modul marketing dan modul forecast, hari ini atau kesempatan kali ini kita akan membahas modul e-commerce ya. Jadi kita tiadakan dulu modul marketing dan forecast. Kita akan membahas modul e-commerce. Tapi sebelum itu, aku ingin mengajak teman-teman untuk bergabung ke saluran WhatsApp komunitas BSC yang dapat teman-teman akses di link deskripsi ataupun di komentar. Nah, apa sih keutamaannya? Nah, keutamaan itu teman-teman mungkin dapat informasi tentang lomba, informasi sparring, informasi solo game, dan informasi penting lainnya yang hanya akan didapatkan di saluran WhatsApp komunitas BSC. Oke teman-teman, selamat bergabung dan aku tunggu di sana ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke pembahasannya. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah modul e-commerce. Sebelum itu, kita akan aktifkan dulu modul e-commerce-nya, submit. Nah, jangan lupa untuk awal-awal kita memerlukan retail sebagai wadah dari barang yang akan diambil dari e-commerce. Oke, kita jangan lupa buka Jakarta, luasnya 100, kontraknya 7 hari. Jangan lupa submit dan ACC. Kita next di hari selanjutnya, hari kedua. Dan jangan lupa beli barang. Beli barangnya 8.000, 8.000. Oke. Jangan lupa di ACC. Kita hari ke selanjutnya. Kita beli lagi barangnya 3.000, 5.000, 3.000. Oke. Udah beli barangnya, kita langsung bahas ke modul e-commerce. Di sini di modul e-commerce itu terdapat submodul web market, web sales order, web purchase order, dan transaction. Seperti biasa ya, transaction selalu ada. Web market. Nah, di web market ini teman-teman ada yang namanya we sell dan ada namanya we buy, teman-teman. Nah, kalau we sell itu adalah kita menjual produk ke orang lain. Kalau we buy, kita membeli produk dari orang lain. Oke, teman-teman? Sampai di sini mati. Intinya kalau yang tombol hijau ini kita jual produk ke orang lain. Kalau tombol merah kita beli produk dari orang lain. Nah, kita ambil ya we sell. Kita lihat dulu ini. We sell-nya itu kebutuhannya apel, harganya $16, 16,20 rupiah. Kuantitas yang dibutuhkan itu 1.548. Permintaan shipment-nya itu 3 hari. Pembelinya namanya adalah Tank. Ratingnya itu 1. Kalau untuk rating sendiri ya teman-teman, di e-commerce ini nggak terlalu begitu berpengaruh. Karena yang dinilai itu setahu aku adalah si pendapatan dari e-commerce. Oke, pendapatan, revenue atau sales. Oke, sales. Bukan bintang. Jadi untuk saat ini bintang belum berpengaruh ke dalam penilaian atau apapun itu. Nah, kita pencet we sell, kita pencet lagi button warna kuning sell. Nah, di sini ada tampilan atau ada button, di sini ada tombol allocate pack and ship, tombol warna kuning ini nih. Nah, kita pencet. Nah, di sini ada penjelasan kembali kan. ID-nya, ID ordernya tuh 4560. Pembelinya namanya Tank, produknya itu yang dibutuhkan apel, quantity yang perlu dikirim 1.548, dibutuhkannya hari ke-6. Sekarang hari ketiga ya.
Terus juga di sini adalah allocate atau barang yang sudah diallocate itu masih 0, belum diallocate, dan ini masih X karena belum komplit ya. Kalau misalnya udah komplit biasanya dia tulisannya checklist. Kalau udah memenuhi quantity, ini masih 0. Kita harus memenuhi sebanyak 1548. Nah, di sini juga teman-teman ada transport company details. Tepatnya di sini nih. Tapi informasinya ada di sini, kita baca yang di sini aja. Nah, kalau jenis yang T1 itu pengirimannya 3 hari dengan biaya sebesar 251 rupiah. Kalau misalnya pakai T3, dia dikirimnya semalam atau bisa dibilang sehari ya. Dengan biaya pengiriman 752 rupiah, teman-teman. Nah, ini tinggal teman-teman pintar memilih aja. Mau memilih yang pengirimannya 3 hari atau yang pengirimannya 1 malam. Kita pengirimannya 1 malam aja kali ya. Karena sebentar, barang-barang kita belum ada. Nah, di sini harusnya nih di Jakarta Retail dia ada barangnya. Nah, there is nothing found. Gimana cara mengirim produk e-commerce? Karena di sini hanya baru ada retail, hanya baru ada retail, kita menggunakan media retail sebagai pengiriman atau penyimpanan produk untuk dikirimkannya ke e-commerce. Nah, kita ke store, terus kita turunin nih barangnya. Misalkan yang apple juice yang apple juice ya, permintaan apple juice satu aja. Nah, kita balik lagi ke web sales order, terus kita tekan allocate pack and ship. Nah, dia bakal muncul nih. Jadi, kita harus melakukan pemindahan barang dari display ke backroom, teman-teman. Dari rak ke gudang. Untuk nanti dapat dikirimkan ke e-commerce. Kalau misalnya nggak ditaruh di backroom, dia bakal nggak bisa dikirimkan, teman-teman. Nah, dia bakal kosong. There is nothing found. Kalau misalnya kita mau ngirim, harus kebawahkan terlebih dahulu. Seperti ini. Udah di backroom ya. Kita balik lagi ke web sales order, allocate pack and ship, lalu pencet orang yang lagi memindahkan barang ini berdua. Oke, biasanya kalau udah penuh tuh dia ada garis putus-putus, teman-teman. Nah, di sini udah ada tulisan complete dan maksudnya udah ada icon centang hijau ya. Kita kirimnya karena dibutuhkan harinya ke-6, kita kirimnya 3 hari aja deh. Ini bakal pas. Nah, kita allocate. Oke, udah di allocate, jangan lupa dikeatasin lagi ya teman-teman dari backroom ke display. Biar nanti dapat terjual si produknya. Kalau misalnya didiemin di backroom, gak bakal ada penjualan. Seperti itu. Oke, kita next. Hari ke-6 ya, dia dikirimnya 3 hari. Oh, hari ke-7. Oke, nah ini udah terdelivery, teman-teman. Dia diambilnya di sini ada riwayat dari Jakarta Retail. Nah, terus ini udah komplit dan di sini bakal ada tulisan web sales order complete 1. Oke, kalau misalnya pembayaran belum selesai, dia ada di tulisan purchase done kalau salah. Seperti itu. Nah, tugas e-commerce itu mengumpulkan sales atau revenue sebanyak-banyaknya di bagian e-commerce, teman-teman. Jadi cara bermainnya seperti itu. Kita harus mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya di e-commerce. Nah, cara mengumpulkan uangnya gimana? Kita harus ambil transaksi we sell secara keseluruhan, teman-teman. Ingat kalau misalnya kita berada di kompetisi atau di latihan, itu kita bermain dengan tim lainnya. Nah,
tim lainnya itu akan mengambil transaksi WeSell ini. Jadi kita sistemnya adalah berebut, siapa cepat dia dapat. Nah, kalau misalnya kita terlambat, transaksi WeSells itu bakal habis semua teman-teman. Nah, aku bakal kasih tips, kita cari search, kita pilih cari buyer, pembeli, dan harga yang tertinggi, karena kita cari sales kan. Kalau misalnya harga rendah, ya agak berabe juga. Oh ya, jangan lupa biasanya nanti ada pemain yang masang jebakan biasanya ya. Oh ya, jangan lupa dilihat juga nih harganya udah masuk atau belum. Ini kan melon juice ya. Modalnya di sini 19. Si melon juice, cost melon juice itu 19. Dan kita ngejual ke orang itu dengan harga 24,70 rupiah. Masih untung lah ya, masih ada untung 5,70. Jadi kita ambil si Cyper. Nah, ini semua perlu teman-teman ambil nih. Ke web market lagi, ambil lagi. Ke web market lagi, ambil lagi. Sampai habis teman-teman. Ini harus sampai dihabisin. Karena kalau misalnya teman-teman nggak habisin si transaksi WeSell, ya bakal habis sama tim lawan. Ingat, siapa cepat dia dapat. Oke? Nah, dan sistemnya si web market ini bakal tersedia kembali transaksi WeSell setiap harinya. Jadi ini di hari ke-7 misalnya hanya ada 15 transaksi WeSell. Di hari selanjutnya ada 10 transaksi WeSell. Di hari ke-8 gitu kan. Terus di hari ke-9 ada 7 transaksi WeSell. Di hari ke-10 ada 15 lagi transaksi WeSell. Nah, dia bakal terus update setiap harinya. Kadang juga di hari tertentu dia transaksinya kosong. Karena memang sistemnya udah menentukan seperti itu. Oke teman-teman, seperti itu ya kalau yang WeSell. Intinya, untuk permainan e-commerce kita harus mencari sebanyak-banyaknya revenue ataupun sales. Oke, udah gitu. Ini jangan lupa ya di allocate yang warna kuning, top button kuning atau tombol kuning ini. Dengan cara allocate-nya jangan lupa dikebawahin dulu. Ini banyaknya melon ya. Melon sama orange. Kita beli barangnya dulu deh. Kita lebihin dulu gak apa-apa deh. Lebih dari 100% ya, karena ini kita lagi belajar. Oke. Nah, jangan lupa dikebawahkan dulu ke backroom ya teman-teman. Dari display ke backroom barangnya. Udah dikebawahkan. Kita kirim transaksi yang udah kita ambil. Nah, kalau udah garis putus-putus biasanya dia udah ke checklist atau sudah terpenuhi, tinggal kita kirim, pencet allocate. Terus kita kirim lagi di transaksi selanjutnya. Kalau udah checklist, udah garis putus-putus, kita allocate, kirim. Terus di sini ada orange. Nah, garis putus-putus, checklist. Jangan lupa kalau misalnya mau kirim 3 hari pakai T1, kalau mau kirim 1 malam pakai T3. Oke teman-teman, allocate. Nah, oke, seperti itu. Jangan lupa setelah selesai dikirim, kita perlu menaiki barang dari backroom ke display. Nah, kalau misalnya yang WeBuy, bentar teman-teman. Nah, kita coba ya WeBuy. Kita beli, kalau WeBuy itu kita cari seller, terus lower price. Nah, harga terendah. Kita untung banget nih teman-teman. Harganya 9,84 dapat 1.776 unit. Nah, kita lakukan WeBuy. Padahal modalnya itu 19 rupiah. Di sini kita dapat modalnya 9 atau 10 lah kalau dibulatkan 10 rupiah. Nah, kita kirim kemana nih? Kita beli barangnya, kita mau kirim kemana? Karena kita hanya buka retail, nggak buka warehouse, dan hanya buka retailnya di Jakarta, ya pilihannya hanya Jakarta retail teman-teman. Kalau misalnya kita buka 7 retail,
dia ada pilihannya ketujuh retail itu. Terus juga kalau misalnya kita buka warehouse, ada pilihan untuk dikirim ke warehouse. Oke, kita buy, kita beli. Nah, udah approve, dia bakal datang di hari ke-15. Nah, dia udah komplit nih ya. Dia dikirimnya selama 6 hari atau 5 harian. Kita dapat apple juice sebanyak 1776. Nah, ini dia nih. Kita lihat apakah benar-benar masuk. Nah, masuk ya teman-teman. Ini harusnya berkurang nih dari 465, kalau misalnya dikurangin 943 sama dengan habisnya itu 3.300-an ya, 3.300-an ya. Tapi ini malah jadi 5.198, berarti bertambah ya. Oke. Jadi kalau web sales order untuk kita jualan, web purchase order untuk kita beli. Itu sih berbedanya submodul web sales order sama submodul web purchase order. Oke. Intinya kalau misalnya we sell untuk kita cari uang, kalau we buy untuk kita cari barang. Ingat itu ya teman-teman. Terus ada cara lain, kalau misalnya kita mau post nih, mau buat jebakan, atau enggak kita jelasin post to buy dulu itu apa. Post to buy ini ya teman-teman. Kita post untuk beli produk. Misalnya kita mau beli produk 1.000 ya, dengan harga modal. Harga modal apa ini? Apple tuh modalnya berapa? 13,51. Nah, misalnya 13,50 ya teman-teman. Estimasi pengirimannya minta 3 hari. Terus tipenya itu 1 kali transaksi atau kita posting transaksinya itu sampai game selesai. Kita post sampai game selesai ya. Nah, dikirimnya ke mana? Ke Jakarta Retail. Oke. Kita membutuhkan 500 unit Apple. Harga modal yang kita beli dari si penjual atau orang yang mau kita beli produknya itu sebesar 13.50 dealnya. Estimasi pengiriman dari kitanya minta 3 hari dan tipe transaksinya itu dilakukan sampai game berakhir dan dikirimnya ke Jakarta. Submit. Nah, di sini kita ada tulisannya nih, want to buy. Ini dia bakal aktif sampai game berakhir, teman-teman. Oke. Kalau misalnya kita mau beli barang seperti itu, kalau kita mau jual barang, nah ini post to sell. Kita pilih produknya apple juice, kita mau kirimnya mau jualnya 500 produk. Kita jualnya sebesar Apple itu modal berapa ya? Oh, 26. Harga jualnya 26, sorry. Modalnya dia 13,51. Estimasi pengirimnya 3 hari dan di postnya itu sampai di postingnya si transaksi ini sampai di hari akhir atau permainan selesai. Nah, di bawah nih. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kalau yang ini kita beli produk dari orang, posting untuk beli produk dari orang. Kalau ini misalnya, kalau ini kita menjual produk teman-teman. Oke, aman ya. Seperti itu teman-teman. Bagian untuk penjelasan modul e-commerce. Oke. Dan intinya teman-teman kalau misalnya mau mendapatkan banyak uang dari e-commerce, yaitu harus perbanyak transaksi we sell. Dan ingat,
ini sistemnya adalah siapa cepat dia dapat. Oke, seperti itu. Dan dia update transaksinya, WeSell ini akan ada setiap harinya. Dan terkadang di hari tertentu dia transaksi WeSell-nya bakal kosong atau nggak ada sama sekali. Oh ya teman-teman, aku lupa untuk membahas soal kalau misalnya kita bisa mengambil barang dari warehouse dan tidak harus mengambil dari retail produknya. Nah, seperti ini. Kita buka dulu warehouse-nya. Ini warehouse itu kan belum dijelasin ya di sesi modul penjelasan sesi modul e-commerce. Akan dijelaskan di sesi modul warehouse dan B2B. Jadi ini bisa teman-teman perhatikan dahulu. Kita pilih warehouse, pencet location, pilih Medan. Sebenarnya teman-teman mau buka di mana aja bebas. Aku pilih Medan. Bukanya 1000 meter dan sewanya 7 hari. Submit. Oke, ACC buka di hari selanjutnya. Nah, kita beli barang di procurement. Kita misalnya belinya 40.000. 40.000. Sudah di ACC, kita bakal nunggu di hari berikutnya. Sambil nunggu hari berikutnya, kita ambil transaksi WeSell. WeSell 1, 2, 3. Nah, kita ke hari selanjutnya. Di sini kita pencet transaksi allocate pack and ship. Nah, di sini ada pilihan kita ambil barangnya di Jakarta Retail ataupun di Medan Warehouse. Kita pilihnya di Medan Warehouse. Nah, di sini banyak kan Medan Warehouse. Dia di warehouse tuh nggak perlu menurunkan barang dari dari display ke backroom karena dia nggak aktif teman-teman. Dan dia nggak bisa dipindahin seperti di retail, dipindahin dari backroom ke display. Dia langsung otomatis bisa dikirim langsung ke e-commerce. Oke, kita cari web sales order, submodulnya. Nah, kita pilih Medan Warehouse, jangan lupa ya teman-teman, pengirimannya 3 hari. Kita pencet sampai garis putus-putus, lalu kita allocate, kirim. Nah, kita pencet lagi button atau tombol warna kuning, pilih Medan Warehouse, dan pencet orang yang lagi bawa barang dua orang ini. Sampai garis putus-putus, allocate kembali. Nah, terus kita pencet lagi tombol warna kuning, pencet Medan Warehouse, pilihnya, kita kirim lagi sampai garis putus-putus. Nah, tinggal di allocate. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman nggak harus ambil barangnya dari retail, tapi kita bisa ada alternatif ambilnya dari retail si produknya. Tapi diusahakan harus ngambilnya di warehouse ya teman-teman, biar nanti si pemain retail ini nggak bingung karena produknya itu bakal hilang secara terus-menerus. Dan si pemegang retail bakal pusing kalau misalnya barangnya tiba-tiba hilang. Seperti itu. Oke. Dan kalau misalnya FMCG-nya itu non-aktif atau expired-nya itu gak aktif di bagian semua produk, nah, dia bakal, seperti yang teman-teman ketahui kan, dia gak bakal ada expired-nya dan gak bakal ada gambar icon 2 orang ini lagi ngangkat kardus. Nah, kalau misalnya gak ada basi itu gimana kalau ngirim e-commerce-nya? Dia sama. Dia langsung kayak di, contohnya kita ambil ya, transaksi WeSell. Dia contohnya kayak di Medan Warehouse. Dia langsung kayak gini nih. Langsung bisa dikirimkan ke e-commerce. Kalau misalnya ada basi atau expired, dia harus diturunin dulu dari
dari display ke backroom ya teman-teman. Oke, dari display ke backroom seperti itu. Nah, dia baru ada kan di Jakarta Retail, harus diturunin dulu ke backroom. Kalau yang nggak ada basinya, dia langsung tertampil kayak gini semua nih. Tinggal dikirim-kirimkan aja. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu yang dapat aku jelaskan untuk penjelasan modul e-commerce. Kalau misalnya teman-teman memiliki strategi masing-masing, yaitu dipersilahkan. Aku di sini hanya sharing pengetahuan dan pemahaman aku ke teman-teman semua. Dan kalau misalnya ada hal yang dibingungkan atau hal yang keliru, kita bisa diskusi di kolom komentar. Dan terima kasih semuanya yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di pembahasan modul berikutnya. Bye-bye.